Sudah online, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah masih gemuk, Pak. Alhamdulillah, baik. Oke, langsung aja ya, Bapak Ibu. Kepada Pak Yunus kita persilakan. Silakan, Pak. Suara saya kedengeran nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Kalau gini jelas? Ngetes. Dari kemarin mic-nya nggak jalan-jalan. Bisa diulang lagi, Pak? Maaf. Tes. Oh. Kalau gini baru denger ya? Oh, harus dipegangin ternyata. Ya, jelas kayak gini, Pak. Nggak bisa jauh-jauh ternyata. Kalau di sini dia nggak mau. Oke. Baik, terima kasih, Pak Agus. Ya, siap, Pak. Hari ini kita sharing tentang TikTok marketing lagi ya. Saya nggak ngerti kenapa disebut TikTok marketing, tapi kayaknya keren juga istilahnya. Saya bisa share nggak, Pak? Saya bisa share screen, Pak? Oke. Oh, belum ya. Bentar. Jadi minggu lalu kita belajar tentang memahami dulu alur pikirnya bagaimana TikTok itu bisa menjadi salah satu platform yang cukup efektif dalam kegiatan pemasaran ya. Terutama kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Masih nggak bisa nih, Pak? Share screen-nya. Oh, udah tuh bisa tuh. Oke. Oh. Ini kalau saya share mana ya? Oh, tunggu. Ada. Oke. Nah, kelihatan ya, Bapak Ibu semua ya? Layarnya kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Saya share sengaja dari HP, Pak, karena TikTok ini ternyata emang lebih enak dilihat dari HP. Kalau dari desktop nggak terlalu oke ternyata lihatnya. Dan emang bisa dibilang hampir semua pengguna TikTok itu dari HP ya. Jadi memang dari HP-nya memang harus terinstall TikTok gitu. Oke, kali ini kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang TikTok itu apa, bagaimana cara kerjanya. Saya coba matiin screen saya dulu nih. Oh, udah mati ya. Oke. Yang penting ini, kemudian ini yang kita perlu pahami ya. Bahwa TikTok itu bukan buat jualan. Artinya kalau jualan di TikTok, saya sih nggak yakin laku. Kalau jualan di TikTok, jadi bukan tempat untuk berjualan memang. TikTok itu bisa dipakai untuk empat fungsi ini. Yang pertama adalah untuk testimoni. Jadi testimoni itu tidak harus kesaksian dari orang lain ya. Bisa testimoni itu bisa berbentuk proof juga, bukti. Misalnya foto kantornya, foto aktivitas sehari-hari kalau lagi misalnya kayak multikurir kalau lagi dapat apa istilahnya transaksinya. Kemudian testimoni juga bisa berarti kalau kita lagi seminar misalnya. Jadi entah cuplikan seminarnya atau suasana sepanjang seminar misalnya, itu bisa dipakai untuk itu. Jadi bisa jadi TikTok ini bisa dipakai untuk menginformasikan kepada calon audiens kita tentang bahwa seminar kita itu beneran ada. Dan seminar itu isinya ini biasanya gitu ya, yang dijelasin apa di situ. Nah, itu bisa dipakai. Kedua, bisa juga untuk soft selling. Lagi-lagi soft selling berarti bukan hard selling. Soft selling itu berarti bisa jadi tidak secara langsung jualan sebenarnya. Itu soft selling. Bahkan ada sebuah video TikTok yang
seolah-olah sedang merekam kejadian yang seolah-olah horor ya. Padahal sebenarnya itu cuman kebetulan dia merekam tampilan depan kantornya misalnya, yang di situ ada bannernya Multikurir misalnya, atau bannernya TTR. Dia hanya memfoto sekilas gitu, sekilas dia lewat jalan, kemudian tercapture lah itu gedung itu, lalu kemudian dia diem di situ. Nah, dia kasih caption yang sedikit clickbait. Apa cuma saya yang bisa lihat misalnya gitu. Jadi seolah-olah ini kayak lagi nontonin benda-benda yang tidak tampak, padahal sebenarnya itu cuma mempromosikan banner itu gitu. Itu salah satu contoh soft selling ya. Atau bisa juga soft selling dalam bentuk pencapaian-pencapaian kayak tadi siapa tadi Ibu Cindy ya yang best affiliate tadi, itu juga bisa selamat kepada Ibu Cindy gini, atau Ibu Cindy-nya bikin testimoni alhamdulillah dapat achievement ini, itu soft selling namanya. Jadi kita tidak jualan. Lalu yang ketiga info produk. Info produk itu kalau memang ada produknya, kita bisa menginformasikan mengenai produk apa ini. Contoh paling simpel sih Tokopedia sering banget iklan di TikTok tuh tentang salah satu produk dia, misalnya keset. Keset, dia jualan keset, kemudian dia menginformasikan produk keset itu gini, fungsinya ini, manfaatnya ini, dia kasih kayak gitu. Ini juga bisa dipakai. Dan yang keempat adalah personal brand. Jadi Anda yang di branding, bukan usahanya, tapi Anda yang di branding. Biasanya akan nempel usahanya di belakangnya. Ya, ini harus kita pahamin dulu. Jadi jangan jualan kalau di TikTok. Di TikTok itu bukan tempat yang pas buat jualan, karena orang mungkin nggak akan suka dengan cara kita jualan. Tapi cara kita menginformasikan produk lewat testimoni, soft selling, ataupun info produk tadi, atau lewat personal brandingnya kita. Personal branding itu ngapain ya? Membuat diri kita terkenal di TikTok. Asal terkenalnya positif, gitu kan? Nanti kita belajar contoh-contohnya ya. Kemudian, atau kita ke contoh-contohnya. Ini ada salah satu yang saya jadikan, biasanya saya pakai TikTok ini untuk ngeriset ya. Nah ini iklan contohnya. Contohnya iklan, kemudian saya nggak tahu. Suaranya kedengeran nggak? Terdengar nggak Kedengaran Pak suaranya? Yunus. Ya, jelas Pak suaranya. Musiknya kedengeran nggak? Musiknya enggak? Enggak, musiknya. Musiknya nggak apa-apa. Contoh ya, saya kasih contoh aja nih. Nah ini adalah salah satu bentuk testimoni video ini. Dia hanya mengirimkan, mengambil capture produk-produk dia. Nih saya jualannya ini, gitu-gitu doang aja. Oh, tapi dia berikan caption-caption yang intinya memberi edukasi. Ini soft selling sebenarnya. Oh, ujung-ujungnya dia jualan. Cek di banmal.id tadi kan. Kemudian ini tentang kalau ini konten edukasi, jadi dia jelasin macam-macam ikan. Secara nggak langsung dia soft selling di brandnya. Ini kalau di swipe ke kiri brandnya. Nah, ini brandnya Anyaman Apps. Jadi kemudian mana lagi? Kalau ini berita nih. Tapi ini sponsor loh. Konten ini menceritakan bahwa dia cuma jual alat perapi odol. Dia nggak jualan ini, dia cuma cerita bahwa ini produk ini tuh bisa menyelamatkan hubungan suami istri. Ini dari Lazada yang iklannya, tapi dia ambil video dari salah satu seleb di TikTok. Jadi beliau ini salah satu seleb di TikTok, si cewek ini ya. Di endorse lah, dibikinkan video, kemudian videonya dipakai sama Lazada. Kemudian personal branding, nyaman lagi masuk. Ini contoh ya, contoh. Personal branding itu gini, ketika follower Anda udah segitu, maka Anda mau jualan apapun, masuk. Ini contoh, personal branding. Ini yang terkenal sekali kan, sampai masuk TV. Dengan 7 juta followers ya, dia jualan produk loh. Mana ya? Nah,
Dia jualan. Tuh. Ini dia bukan jualan, dia menginformasikan produk. Dia nggak jualan loh. Anda nggak bisa belinya di mana, nggak bisa. Anda harus kejar IG-nya kan. IG-nya dia di mana gitu. Misalnya di akun si KFSK. Ini akun resminya ya. Tapi untuk beli harus ada link ke IG atau link ke bawah ini. Yang kita klik nanti akan masuk ke linknya. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, kita tidak jualan, kita menginformasikan produk, kita mendeliver. Dan itulah mungkin lebih tepat disebut sebagai TikTok marketing. Karena dia memarketing, melakukan kegiatan marketing, bukan selling. Oke. Lalu yang ketiga, kita pahami dulu fitur TikTok. Fitur-fitur yang ada di TikTok. Anda kalau nggak paham fitur-fiturnya nggak bisa. TikTok itu kalau di halaman depan, mana ya? Nah, ini ada tampilan halaman depan Anda. Ya. Contoh, kalau Anda lihat yang bawah itu ada Home, Discover, Plus, Inbox, dan Me. Ini adalah menu-menunya. Sorry, ini menu. Fitur yang penting ya. Coba kita lihat dulu. Fitur pertama adalah video atau foto slide. Fitur kedua adalah sound atau musik. Fitur ketiga voice over. Fitur keempat efek. Fitur kelimanya teks. Video itu ini. Nah, ini video nih. Ada nggak yang berbentuk foto? Ini masih video. Kebanyakan video memang. Tapi sebenarnya kalau Anda klik gini, upload nih ya. Nah, ini Anda bisa merekam diri Anda sendiri. Atau Anda pilih klik upload di situ. Anda bisa upload video atau Anda upload image. Tuh. Anda bisa upload image-nya di sini. Jadi, image bisa lebih dari satu. Bisa. Banyak juga boleh. Nah. Ini ya. Mana tadi? Sorry. Tuh. Jajarannya jadi nanti akan sliding. Foto slide contohnya. Jadi bentuknya tetap video, tapi source-nya bisa jadi belum tentu video, bisa foto slide ya. Itu pertama. Kedua adalah sound atau musik. Jadi kalau Anda pakai di sini, nah ini pasti ada musiknya si lagu ini ya. Boleh sambil buka TikTok-nya, boleh sambil lihat-lihat. Kemudian selain itu tadi ada apa lagi? Voice over. Voice over itu adalah ketika Anda ini ya sudah merekam misalnya, yang merekam A, B, C, D, 1, 2, 3, stop, lalu ada hasilnya. Nggak mau merekam dia. Oh, kalau lagi screenshot, nah ini sudah jadi nih. Di sini ada yang namanya voice over. Oh, nggak ada. Nggak mau dia. Ternyata kalau sambil screen sharing dia nggak mau. Jadi namanya voice over itu, kita itu bisa mengubah suara kita yang tadinya seperti ini ya, real, menjadi suara yang aneh-aneh. Misalnya, suara kita jadi cempreng tiba-tiba. Atau suara kita jadi kayak lagi megang toa gitu. Jadi suaranya bisa seperti ini. Jadi kayak suara kita sedang ditutup. Bisa. Itu voice over istilahnya. Kita bahkan bisa mendubbing. Jadi ada teks, ada dubbing suara kita. Itu juga bisa. Kemudian filter. Filter itu biasanya atau efek itu ada di kalau pada saat kita ini, nah ini efek nih. Ini macam-macam nih efeknya, banyak banget. Nah ini efek kalau ada background, ini efek kalau lagi summer, ini efek kalau lagi apa misalnya. Ini macam-macam nih efeknya. Ini efek kalau tuh dia goyang, layarnya ikut goyang. Tuh. Ada lagi efek ini misalnya. Manyun bibirnya. Tuh, mukanya jadi jelek. Jadi cakep. Tuh. Itu efek ya. Efek itu bisa macam-macam. Nah, ini efek kalau duet. Tuh. Slicing, efek slicing lah. Itu namanya efek ya. Kemudian teks ya ini contohnya teks nih. Ini contoh teks bahwa di sini kita bisa masukkan teks. Itu fiturnya ya. Kemudian berikutnya adalah istilah-istilah di TikTok. Ini yang Anda juga perlu familiar.
mungkin istilahnya akan berkembang. Ini saya ambilin yang umum aja. Yang pertama adalah VT. VT itu kepanjangan dari video TikTok. Jadi kalau bikin video gitu, itu video TikTok. Ya, konten videonya itu namanya VT. Duet itu kalau kita berduet. Kita duet dengan akun TikTok lain. Itu duet. Jadi tampil dalam satu layar. Kalau Stitch itu kita mereact. Jadi dia tampil dulu baru kita. Jadi layarnya berganti. Tadinya layar milik dia menjadi layar, berubah jadi layar kita. Itu Stitch. Kemudian IB itu inspired by. Biasanya ini kayak ide dari gitu. Jadi misalnya ada satu orang yang punya ide, ada konten menarik yang dia lakukan, kemudian kita niru dia, kita tuliskan IB. FYP itu for you page. Ini nanti kita bahas secara khusus ya. For you itu adalah tampilan depan soalnya. For you itu tampilan yang paling awal ketika kita buka TikTok. Itu for you. Kemudian check itu istilah kalau kita bikin konten apapun yang pengen menonjolkan sesuatu, itu biasanya pakai check. Contohnya beli nasi goreng harga 100 juta cek, sehari jadi presiden cek. Jadi itu kayak cek itu kayak istilah. Kemudian DC di sini bukan komik DC United atau debt collector ya. DC di sini adalah dance challenge. Jadi lagi bikin ada dance, ada satu gerakan ya di TikTok. Ya bisa dibilang joget-joget itu. Jogetnya tidak harus seluruh badan, kadang cuma jari, kadang cuma wajah. Itu dance challenge namanya. Itu istilah-istilah di TikTok ya. Sekarang kita coba tunjukkan. VT ini, video ini namanya VT. Mana yang duet? Duet atau Stitch? Mana ya? Ini aja nih. Nah, ini duet. Ini contoh duet. Nah, ini contoh duet. Ini contoh duet. Nah, dalam satu layar ada dua. User yang A dan user yang B. Ini duet. Lalu Stitch. Contoh Stitch. Wush. Ada yang vulgar ini. Ini contoh Stitch. Ya, lihat. Ini video pertama. Lalu nanti ada video kedua. Nah, ini video keduanya. Itu contoh ya, itu contoh Stitch. Kemudian FYP itu ini. Ya, saya matikan. Kalau kita baru buka TikTok, ada tulisan di atas following dan for you. For you pasti pertama kali muncul. Kalau following itu apa? Following itu konten-konten dari orang-orang yang kita follow. Kalau for you, kita nggak harus follow. Dia akan muncul sendiri dengan algoritma dari TikTok. Dia akan dimunculkan biasanya. Nih. Kemudian IB nanti ada biasanya di caption tulisannya IB. Cek, diisi, segala macam itu istilah yang dipakai di dunia TikTok ya. Lalu berikutnya adalah menu. Yang kita harus pahami menu di TikTok. Kalau menu itu kita harus kenal dua komponen. Pertama ini home. Ya. Yang di bagian bawah itu ada tab banyak, ada 5 tab. Tab pertama home itu adalah ini, tampilan di depan ini. Pasti for you yang pertama kali ya. Lalu yang kedua discover. Di sini ada hashtag-hashtag yang lagi trending atau yang sedang di-campaign oleh si TikTok. Anda bisa ikutan atau cari inspirasi dari mereka. Nih, contohnya TikTok baru saja bikin konten tentang tahu gak sih? Hashtag tahu gak sih? Kalau nggak salah. Nah ini. Ini adalah perintah, bukan perintah, ini campaign yang diadakan oleh si TikTok supaya bikin konten edukasi di TikTok. Nah ini TikTok yang ngadain campaign, tahu gak sih? Tapi ada juga yang konten memang campaign bayaran, kayak ini, Good Day. Ini memang konten yang dibayar oleh si Good Day untuk rame di sini. Jadi Good Day bayar TikTok untuk bikin konten. Atau ini Youth With You ini juga sama, ini campaign dari brand lain ya. Yang tombol ketiga adalah tombol plus, ini adalah tombol untuk kita bikin konten. Jadi kalau ditekan, nah munculnya wajah kita. Ini tinggal di record, maka kita bisa joget-joget semaunya, gitu ya.
atau bikin konten yang lain. Tapi plus gini, kalau mau dihadapkan ke sebelah sana, tinggal flip yang kanan atas ini. Dia akan tampil ke depan sana. Nah, tuh ya. Lalu menurutnya inbox. Inbox ini notifikasi, apapun notifikasinya, baik ada orang yang like video kita, info dari TikTok-nya, kalau ada yang lagi live, atau orang-orang yang follow kita. Lalu me di sini adalah profil dan isi-isi tentang konten TikTok kita ya. Yang saya pakai memang sendirian buat belajar sendiri, buat meriset anomali-anomali yang ada di TikTok. Jadi saya menemukan beberapa anomali ya. Pertama adalah video yang view-nya sedikit banget, sama video yang jumlahnya banyak sekali. Di sini Anda bisa lihat tuh, yang paling atas 3 ini aja udah random nih. Yang bawah juga random, jadi ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak, sedikit. Di situ tempat saya mempelajari TikTok ini cara kerjanya supaya dapat view terbanyak gimana sih? Karena kadang dapat banyak, kadang dapat dikit gitu. Kita belajar di situ ya. Jadi akun saya pakai untuk percobaan memang. Isinya sudah pasti aneh-aneh. Kemudian menu yang lain adalah profile, love, comment, dan share. Itu ada di sini. Kalau kita lihat sebuah video, saya kasih contoh harus yang enak dilihat dulu. Ini contoh. Profile itu ini, foto yang di kanan atas, yang di kanan ini ya, di sisi kanan, itu adalah fotonya. Lalu bawahnya adalah love. Love itu tanda kita suka dengan foto ini. Sama kayak Instagram ya. Comment itu kalau kita komentar. Lalu share itu kalau kita mau share video ini. Share kemana aja? Banyak. Kalau kita klik share, bisa share ke WA, Facebook, IG, atau kita pakai ini, menu di bawahnya ini. Nggak semua punya sih. Ini contoh ya. Nah, kalau kita not interested, kalau report berarti kan kita laporkan video ini kalau dianggap tidak pantas misalnya. Kalau not interested kita klik, maka mungkin algoritma TikTok tidak akan memasukkan jenis-jenis video seperti ini untuk masuk ke beranda kita, ke for you-nya kita. Save video itu kita save videonya di dalam gadget. Duet itu kalau kita mau duet dengan video ini. Stage kalau kita mau stage. Favorit kalau kita mau favorit. Menu yang lain nggak terlalu, share as, GIF, live foto itu nggak terlalu ya, nggak terlalu kepake. Itu adalah menu-menunya ya. Jadi kalau kita pengen, target kita adalah banyakin love, atau banyakin comment, atau banyakin share, ini harus banyak. Di luar ini, view kita udah pasti banyak. Contohnya ini video yang just watch, ada tulisannya yang tadi kita lihat, 6,4 juta view. Tapi dia cuma dapat like 544.000 dari 6 juta. Jadi memang angkanya tidak bisa berbanding lurus. View-nya 1 juta, like-nya mungkin cuma 10.000. View-nya 100, like-nya mungkin cuma 1. Gitu, nggak apa-apa. Ya, yang penting saat ini algoritma TikTok itu masih melihat view, bukan yang lain. Tapi untuk dapat view banyak, kalau bisa share-nya banyak atau komen banyak. Karena dengan di like, di komen atau di share yang banyak, peluang untuk masuk di for you orang lain itu gede. Dan kalau masuk di for you orang lain, view-nya jadi gede. Itu cara berhitungnya ya. Nah, sekarang optimasi. Ini yang kita perlu optimasi di awal adalah akun kita dulu. Jadi jangan yang lain, akun kita dulu. Kalau konten kemarin minggu lalu saya sempat share kan beberapa konten, beberapa optimasi konten. Tapi sekarang yang penting ini. Di situ ada name, username, bio, website, sosmed, dan upgrade to pro ya. Perhatikan. Ini di sini. Yang atas yang ada tulisan Benny itu adalah nama. Itu bisa Anda tulis namanya siapa aja. Benny HW di sini adalah username. Ini kalau saya klik edit profile, nah ini. Ya. Jadi Benny, nama, username Benny HW. Bio itu adalah kayak bio di Instagram. Website itu website kayak di Instagram juga. Kategori Anda bisa pilih apapun. Jadi ini diisi yang benar. Usahakan pertama mirip seperti Anda milih Instagram. Jadi kalau bisa, kalau Anda sudah punya Instagram untuk pemasaran ya, maka namanya juga profile TikTok-nya samakan dengan IG-nya. Ini supaya sama.
Lalu di bawahnya adalah Instagram, YouTube, Twitter. Ini kita bisa add kalau kita mau. Supaya nanti muncul di IG-nya. Ini contohnya ya. Nah, contohnya ini. Alka Ismail, bawahnya ada tombol follow. Sebelahnya ada ikon IG. Nah, ini kalau diklik akan nyambung ke Instagramnya dia langsung. Ini yang membuat TikTok itu sama Instagram jadi kayak pasangan gitu. Cocok gitu jatuhnya. Nah, itu ya. Jadi kita harus benerin dulu di kitanya. Prinsip-prinsip optimasinya ya sama kayak prinsip optimasi pada umumnya, yaitu nama, username, bio itu harus ada kata kuncinya. Sama persis seperti kalau Anda mengoptimasi akun Instagram. Supaya kalau orang nyari, itu ketemu. Gitu. Ini contohnya. Multi kurir. Tuh. Topnya user dulu pasti yang ke multi kurir. Keluar duluan kan? Nah, ini minimal ada multi kurir banyak nih. Tuh. ETR multi kurir banyak nih. Nah, sampai sini udah nggak ada. Tapi ternyata belum sebanyak itu, masih sampai sini nih. Betty Berliana ini sampai ke atas ini. Artinya peluangnya masih gede. Anda bisa bikin akun multi kurir Bekasi, multi kurir Cikarang, multi kurir terserah rumah Anda di mana, lokasi Anda di mana. Bisa. Akunnya ya, pakai akun itu. Nih, dia baru bikin konten satu, sayang banget ini. Padahal konten-kontennya harusnya bisa banyak nih. Sayang gitu maksudnya kalau sudah bikin video nggak dibikin banyak. Nah ini konten sudah agak banyak, tapi ini lebih ke yang minggu lalu saya bilang cukup cerdas karena dia benar-benar hanya ngambil gambar dan dikasih teks, hanya ngambil video. Ini videonya siapa? Nah ini teman foto slide. Ini namanya foto slide. Foto slide ya. Menarik sebenarnya karena kita bisa banyak sekali. Saya selalu ngasih contoh yang paling simpel dan paling mudah itu ini. Si ibu ini ya. Dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya main teks hanya untuk memberi edukasi ke calon audiensnya dia. Nih suasana kalau lagi Zoom, ya kan? Dia pakai hashtag yang related, ekspor misalnya. Nih, ya kan? Itu contoh. Ini kenapa saya bilang beliau contoh yang paling bagus karena dibilang cakep enggak, dibilang joget-joget enggak, tapi follower dia banyak. Dan beliau tiap bikin dia punya kelas untuk kelas untuk ekspor gitu, cukup lumayan rame gitu. Artinya marketing dia berhasil. Walaupun tadi ya kalau kita ngomong name, username segala macam dia nggak ada teori itu, tapi dia konsisten melakukan itu. Anda boleh cek dia tuh, entah sudah dari kapan dia bikin konten. Banyak sekali konten yang dia sudah bikin. Konsistensi ini yang minggu lalu ada di materi pertama. Konsistennya itu yang penting. Ya. Oh iya, tadi website boleh diganti Linktree loh. Linktree kalau ada yang sudah tahu Linktree ya. Jadi Linktree-nya bisa dipasang WhatsApp, IG-nya, apanya tadi, toko online-nya misalnya. Ya, saya pikir segitu dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo boleh ditanyakan materinya, terutama kalau ada yang kesulitan atau mungkin ada yang belum ngerti gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ini ada chat nih. Oke, baik Pak. Oh, saya mau buka Zoom-nya di laptop. Kalau saya mau screenshot materi, materi nanti saya kirim ke PDF ya ke Pak Ardan. Biasanya saya habis presentasi, saya kasih PDF-nya ke Pak Ardan. Nanti boleh gitu. Gitu sih Pak. Thank you Pak Agus. Ya.
Oke, baik ya Bapak Ibu, luar biasa ya. Silakan ada yang mau ditanyakan seputar materi TikTok ini? Ya, Pak Basirun, silakan Pak. Pak Basirun. Ya. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Iya Pak, jelas. Ya. Assalamualaikum semuanya. Semoga Waalaikumsalam. hari ke-8 ini Allah berikan keberlimpahan semua, ya. Allah angkat masalahnya, Allah lepaskan hutang-hutangnya, ya. Ini kenceng banget kalau udah utang. Iya, saya sengaja mendoakan begini, insya Allah semuanya puasa nih kan. Iya, jadi sebenarnya saya lagi mendoakan saya sendiri gitu kan. Kan membuat efek mendoakan orang lain. Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti Desember nanti pada umroh, Allah umrohkan semua ya. Amin. Ini Pak Yunus, pertama ya, Pak. Mungkin Pak Yunus barangkali kita ingin konsultasi lebih ini minta nomor WA-nya izin sama Pak Agus. Kemarin Pak Agus ngirimin nomornya bukan nomor WA gitu loh ya. Pertama. Nah, yang kedua tadi kan bicaranya TikTok ini memang nggak ada bahasanya untuk jualan ya. Kalau bahasa kita itu branding lah ya istilahnya ya, untuk nge-branding produk, brand diri kita gitu, seperti itu sepertinya. Nah, cuma saya agak sedikit kesulitan mencerna tadi ketika nanti mau diakurkan konten apa namanya itu nama ini kita, misalnya nama IG sama Twitter sama itu sama TikToknya harus seragam seperti itu. Sementara TikTok itu kalau kita ngajuin dia munculin nama sendiri, suruh milih gitu loh Pak. Gitu. Apakah itu setelah dia muncul dari TikTok itu nama sendiri kita ganti sendiri seperti itu loh. Gitu loh Pak. Nah, terus ada nggak jasa TikTok itu? Misalnya ada teman yang di luar ada yang nerima untuk sebagai admin gitu ya, sebagai admin untuk share acara apa ini kita, dia mempost apa seperti itu untuk seperti jadi konsisten gitu loh Pak, seperti itu loh Pak. Karena kita kadang-kadang untuk konsisten itu kadang kita nggak bisa. Terima kasih Pak Yunus. Iya Pak. Baik, makasih Pak. Ya, kalau soal personal branding tadi terkait username di IG itu bisa diganti Pak. Jadi nanti diganti saja. Kalau misalnya pertama ditawarin itu ya udah diambil, nanti tinggal edit profile kita bisa ganti nama. Yang penting username-nya belum ada yang ambil. Sama kayak Instagram lah. Username itu kan unik. Jadi kalau sudah Bapak pakai nama misalnya Yunus Bani terus Yunus Bani sudah ada yang ngambil ya memang nggak bisa pakai username yang sama. Biasanya diakali dengan cara dikasih titik atau dikasih underscore atau kita cari username lain biasanya. Jadi triknya berbeda, bukan beda, mirip dengan mencari username di Instagram. Kalau sudah ada yang punya, kita cari yang lain. Tapi kalau nama itu bisa memang di custom, kita mau namanya lengkap, mau nama panggilan, mau nama apa aja itu bisa. Saran saya tadi, kenapa disamakan dengan Instagram? Karena tadi supaya brandnya tetap terjaga. Supaya nggak dua kali kerja, istilahnya tidak dua kali nge-branding. Di IG kita nge-branding, di TikTok kita nge-branding. Nggak. Kalau bisa satu nama supaya dua-duanya satu kali promosi gitu. Di IG dan TikTok pun bisa ditemukan. Itu terkait username ya. Jadi nanti bisa diganti kok Pak, tinggal edit profile tadi. Bapak masuk, edit profile, nanti tinggal ada name, pilih, diklik namanya, atau tanda panah yang paling kanan itu. Nanti tinggal diganti aja namanya. Itu sih. Lalu yang kedua soal admin. Ini pertanyaannya bagus banget sebenarnya. Soal admin TikTok ya Pak. Penyedianya banyak Pak. Penyedia admin TikToknya banyak. Saya mau jualan nggak enak ini sama Pak Arden. Kebetulan saya soalnya juga ngelola beberapa akun TikTok. Jadi cuman kita masih saat ini ya masih yang Jabodetabek yang kita masih bisa jangkau. Kalau yang sudah luar-luar kita kendalanya tentu di jarak tentu. Tapi
bukan berarti nggak bisa ya, maksudnya kita bisa pikirkan nanti caranya. Biasanya ada beberapa metode lah, cuman tergantung konsep kontennya mau seperti apa biasanya gitu. Artinya penyediaannya kalau Bapak cari ada aja pasti. Dan untuk admin ya, biasanya tugasnya mirip-mirip dengan admin Instagram, ya bikin posting, lalu dia akan follow sana, follow sini. Jadi supaya dapat fallback sih. Karena asumsinya tetap sama, logika berpikirnya tetap sama. Ketika follower banyak, potensi untuk lebih terkenal itu lebih gede. Karena di TikTok itu kan terkenal itu penting gitu. Di TikTok itu ya, terkenal itu penting. Tidak sekedar view-nya banyak, tapi terkenal juga penting. Jadi followersnya pun juga harus secara konsisten ditumbuhkan. Jadi nggak boleh juga nggak peduli dengan followers gitu sih. Tetap kita juga harus concern, followersnya juga harus tetap ada. Karena dengan followers yang ada, peluang kita masuk di For You tadi lebih gede tadi. Itu sih. Karena kalau di TikTok, For You itu masterpiece-nya gitu Pak. Kayak top score-nya gitu. Kalau poin itu top score-nya di For You. Kalau kita udah bisa masuk For You, semua video kita berkali-kali masuk For You, itu efeknya adalah view kita gede. Kalau view kita gede, efeknya kemungkinan besar reaction-nya gede. Reaction tadi love, comment, atau share-nya gede. Dan kemungkinan besar follow juga gede. Artinya tadi view-nya tetap harus yang utama. Jadinya view-nya harus banyak dulu memang. Walaupun tadi ya nggak ada, tidak bisa digaris luruskan. Tadi beberapa contoh saya lihatkan bahwa view-nya 1 juta pun yang like paling 10.000 misalnya. Atau malah ada yang 1.000 cuman like, itu nggak bisa digaris lurus. Tapi orientasi utama ada di jumlah view. Makin sering video kita dilihat, makin besar jangkauan kita sebenarnya. Artinya kalau Bapak promosi produk, sedang menginformasikan sebuah produk, lalu view-nya banyak, itu kan sama dengan Bapak bagi-bagi brosur ke lebih banyak orang. Nggak harus minta mereka save nomor WA Bapak, nggak harus minta mereka follow Bapak, tapi minimal produk Bapak tersampaikan. Itulah kira-kira Pak. Nah, terkait admin ya monggo dicari aja Pak. Dicari aja di daerah Bapak yang terdekat ada apa enggak, bisa cari di Facebook atau minta referensi teman-teman lah misalnya. Gitu sih. Kalau saya sih menginformasikannya di saya juga. Saya sendiri ngelola beberapa akun TikTok, tapi tadi tergantung dengan konsep yang mau dibuat seperti apa. Kemudian jangkauan biasanya kami masih Jabodetabek gitu sih Pak. Itu Pak. Iya. Thank you Pak. Ada lagi mungkin? Oh ya, ada tambahan Pak. Kalau misalnya untuk satu konten itu kita harus konsisten ya. Misalnya properti ya properti aja gitu ya. Saya ngeliat ada di TikTok itu ada ceramahnya Uta Soman. Ceramahnya dia aja gitu. Jadi nggak ada misalnya gambarnya produk ini, produk itu, tapi khusus di situ ya Pak ya. Iya. Jadi kalau TikTok itu yang sama adalah niche-nya Pak, bukan kontennya bisa bervariasi, tapi niche-nya sama. Kalau niche-nya properti, maka itu bisa all about property sebenarnya. Kalau tadi Bapak kasih contoh misalnya properti misalnya, maka itu bisa rumah-rumah, gedung-gedung, dan bentuknya bisa macam-macam. Bisa review rumah aja. Review rumah dalam arti kita hanya merekam, kemudian kita kasih suara dan teks. Atau kita pakai talent yang memang joget-joget di depan rumah itu misalnya. Itu juga bisa. Atau kita pakai model konten horor yang kalau rumahnya kayaknya di view kanan ke kiri gitu, padahal sebenarnya jadi kameranya cuma dari kiri ke kanan terus balik lagi ke kiri pelan-pelan aja. Terus kita kasih caption yang sedikit horor misalnya. Sebenarnya biar orang merhatiin sampai akhir gitu kan. Itu konten-konten seperti itu bisa bermacam-macam, tapi niche-nya tetap sama, yaitu properti. Nah, yang memang membuat perbedaan ya antara akun A, akun B, akun C. Kenapa kok ada akun-akun TikTok yang followernya gede-gede? Itu dua. Pertama, mereka selebriti, itu dulu. Mereka berkarakter selebriti. Karakter selebriti itu apa? Biasanya cakep, atau jelek-jelek sekali, itu biasanya. Jeleknya jelek sekali, atau cakepnya cakep banget. Itu biasanya cirinya karakter selebriti. Jadi belum tentu selebriti Pak, tapi bisa jadi emang dia cakep misalnya. Apapun konten yang dia bikin tetap aja rame gitu misalnya ya. Tapi ada juga satu jenis akun yang dia nggak butuh karakter selebriti, yaitu tadi konten-konten yang secara konsisten berada di niche yang sama.
konten yang secara konsisten ada di niche yang sama. Itu contohnya yang tadi, yang sering saya jadiin contoh tadi. Itu atau konten-konten misalnya kita ngomongin tutorial, maka kontennya tutorial semua. Kalau kita ngomongin kontennya, saya related deh ke multi kurir misalnya ya, maka kontennya nggak ada hubungannya dengan kurir misalnya. Apapun edukasi yang sifatnya kurir, informasi yang sifatnya kurir, atau informasi yang sifatnya peluang usaha. Jadi misalnya Bapak mau foto lagi seminar di sini, ini ada seminar di sini, foto-foto seminar itu dikumpulkan, dijadiin foto slide, bahwa memang benar. Nanti tinggal nambahin slide terakhir misalnya seminar berikutnya di mana, hubungi cek bio misalnya atau cek profile misalnya, itu bisa aja nanti linknya ditaruh di situ. Itu juga trik sih, dan itu adalah salah satu cara lah untuk supaya tetap konsisten gitu Pak. Jadi tadi ya ada 2 jenis akun. Akun yang pertama sih yang random, dia mau bikin konten apapun udah pasti rame lah. Ya tadi yang karakternya karakter selebriti, jadi dia bisa kadang-kadang memang dia cakep atau dia jelek-jelek banget biasanya. Jadi kocak-kocak banget, komedi-komedi banget gitu. Itu karakter-karakter selebriti itu bisa konten apapun. Random banget. Tapi kalau untuk kepentingan bisnis ya sebenarnya konten yang konsisten di niche yang sama itu lebih related Pak untuk dikerjakan gitu. Jadi dan orangnya nggak harus Bapak gitu. Orangnya itu bisa siapa aja gitu kan yang berada di konten itu. Bahkan tidak perlu ada wajah Bapak di situ juga bisa. Beberapa sering banget saya lihat di akun-akun TikTok itu dia nggak perlu menampakkan wajahnya dia. Si pemilik akun itu bahkan nggak perlu kelihatan mukanya. Itu biasanya gitu. Contohnya ya tutorial Xiaomi misalnya. Adminnya yang ngomong itu nggak perlu ditunjukin, dia cuma perlu screen capture aja misalnya. Itu contoh-contoh lah Pak, yang kita bisa pakai ya. Itu Pak. Ada lagi mungkin? Atau yang lain? Oke, itu aja Pak Yunus. Tapi mohon izin Pak Agus untuk dikirim nomor ininya. Bukan nomor rekening, nomor WA-nya maksudnya. Ya, nomor rekening dong Pak. Jangan nomor WA dong. Iya, nomor rekening lah nanti. Iya, nomornya banyak Pak. Mana? Pak Yunus baru semuanya soalnya. Nomornya baru semua. Iya. Begitu dihubungin nggak ada WA-nya, nggak aktif, ini gimana?